tasyidan liddin. Ibadah haji ini untuk mengkokohkan agama. Jadi orang kalau sudah menunaikan ibadah haji, agamanya harus lebih kuat. Islam harus didahulukan. Allah harus diutamakan. Nabi Muhammad harus disanjung tinggi. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan Al Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Al Idrus, ini orang tua kita semua. Alhamdulillah bisa ketemu dengan Habib hari ini. Sehat terus Habib, insyaallah Allah selalu memberikan yang terbaik buat Habib, beserta para alim ulama, para ustadz, tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Yang daftar petugas haji itu hampir 20.000 orang, Bim. Hampir 20.000. Kalau dari seluruh Indonesia lebih banyak lagi. Tapi Allah berkehendak Adinda Iqbal ini menjadi salah satu yang diundang atau dipanggil oleh Allah untuk ke tanah suci. Yang dalam rangka itu nanti tentu akan lama di kota Madinah dan mungkin sekitar 2 minggu di kota Mekah Al-Mukarramah, wukuf di Arafah dan sebagainya. Oleh karena itu kami mohon doa dari bapak-bapak, ibu-ibu, sehingga adinda kami ini bisa selamat pulang dan pergi. Kesehatannya dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibadahnya juga semangat dan khusyuk. Karena sedikit saja Dinda Iqbal, ini orang mungkin Bib, sekarang saya pernah ketua Komisi 8 Bib sebelum wakil ketua MPR. Yang ngurusi haji ini, sekarang saya masih di Komisi 8. Antrian sekarang Bapak-bapak, kalau Makassar itu hampir 50 tahun, Pak. Jadi kalau dia daftar hari ini baru 50 tahun lagi akan berangkat. Malaysia itu 100 tahun. Jadi kalau dia daftar baru lahir, daftar pas lahir 100 tahun lagi dia baru berangkat. Tapi itu tidak perlu kita risaukan. Rahasia Allah selalu ada buat hambanya. Contoh Adinda Iqbal ini, mungkin Iqbal tidak pernah menyangka detik ini ada tenda hari ini. Atau kita ada tadi bersolawat di sini, kumpul di sini hari ini. Adinda Iqbal atau Adinda Ice dan keluarganya, termasuk saya, tidak pernah membayangkan bahwa hari ini Walimatus Safar yang akan mengantarkan, mendoakan adinda kami ini untuk ke tanah suci. Itulah rahasia Allah. Adinda Iqbal ini nggak antri, ya, dimudahkan. Maka pesan saya kepada Adinda Iqbal, pertama jangan sombong. Sombong itu salah satunya sombong kepada tetangga. Dalam hatinya, wah saya sudah haji, yang lain belum. Ini tidak boleh. Saya yang paling alim di Metro Serpong 1 ini tidak boleh. Saya yang paling hebat karena saya sudah haji, tidak boleh. Menyombongkan ibadah itu ya tidak boleh. Karena memang haji ini beda dengan ibadah yang lain Bapak Ibu. Nah oleh karena itu pesan kepada Adinda Iqbal, jangan sombong, terus jaga niat. Tolong luruskan niat Adinda Iqbal. Niatnya itu nggak ada yang lain kecuali Allah. Maka kalimat talbiyah itu selalu minta dihindarkan dari mensyarikatkan Allah. Karena memang jin di setan-setan di Mekah dan Madinah itu perkumpulan setan terhebat di dunia Bapak Ibu. Kalau yang di Metro ini biasa setannya. Kalau di sana top semua.
maka dia akan menggelincirkan hati manusia itu sangat gampang, terutama minta dipuji. Nanti Iqbal foto-foto selfie kirim ke mana teman-temannya di grup kan, mulai itu bangga, riak dan sebagainya. Maka mohon sekali lagi Adinda Iqbal, anggaplah ini haji yang terakhir, ke tanah suci yang terakhir, dan ini panggilan dari Allah yang terakhir. Mohon jangan sia-siakan kesempatan ini, jangan sia-siakan kesempatan baik ini. Nah, oleh karena itu kami berterima kasih kepada yang hadir, baik yang jauh maupun yang dekat, yang sudah mendoakan adinda kami ini dengan tulus ikhlas. Semoga saja doa Bapak Ibu itu bisa mengiringi pergi dan pulangnya adinda kami ini dengan selamat, tanpa ada hambatan apapun. Dan tentu ujungnya dari semua perjuangan ini, perjalanan ini adalah haji yang mabrur. Jadi saya insya Allah nanti akan berangkat juga bersama istri, mungkin mendekati closing gate, penutupan bandara, tapi karena banyak tugas negara biasa saya pulang lebih duluan. Jadi itu mungkin Bapak Ibu, terima kasih atas segala sesuatunya. Bila mana ada hidangan kami, kemudian segala sesuatunya, penyambutan kami yang kurang di sana sini, tentu sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah dan khilaf, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami ampun, dan kepada Bapak Ibu tentu kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Ini merupakan kebanggaan bagi kami, dan insya Allah doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali lagi. Nanti kita akan dengarkan ceramah agama dari Habib Fahmi. Mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk menuju sakratul maut, yaitu akhir dari perjalanan dunia yang fana ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Yang saya hormati, yang saya muliakan segenap para tamu, wabil khusus keluarga besar almarhum al-maghfur Bapak Ki Haji Bayi Mahdi, yang sekarang menjadi sahibul bait, akhinal mahbub al-Ustaz Ahmad Iqbal bin Bayi Mahdi, beserta ikhwannya akhinal mahbub al-Ustaz Tubagus Ma'mun, al-Ustaz Tubagus Saleh, dan Bapak Haji Yandri Susanto, beliau sebagai wakil ketua MPR, yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terlupakan kepada qori kita akhinal mahbub al-Ustaz Marzuki, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiah. Alhamdulillah, pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka menghadiri walimatus safar atau selamatan kepergian untuk menunaikan ibadah haji, sekaligus memperingati haul seorang ulama besar, yang mana acara ini insya Allah mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari awal kita duduk di tempat ini, kita diajak berzikir, diajak bertawasul, kemudian diajak membaca riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Ini yang paling utama. Karena saya teringat dengan ucapan Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahumullah, "Ma min baitin quri'a fihi maulidir rasul illa wa haffathumul malaikah wa mutawafuna bin nur." Apabila di satu rumah atau di satu tempat dibacakan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, maka tempat ini dipadati oleh malaikat. Malaikat yang kita ketahui 10, tapi hakikatnya ribuan. Kenapa malaikat datang ke tempat yang dibacakan maulid Nabi?
Karena pada saat ini junjungan kita Nabi Muhammad SAW ikut hadir menyaksikan. Mudah-mudahan hadirnya Nabi menyaksikan kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita mendapat syafaat daripada beliau, di mana tidak ada lagi manusia yang menolong kita atau memperhatikan kita di saat itu kecuali junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, berbicara ibadah haji, Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran yang tadi ayatnya sudah dibaca, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah sudah menyuruh, Allah sudah memerintahkan, Allah sudah mewajibkan kepada umat Islam untuk beribadah haji bagi yang mampu. Maknanya bagi yang mampu tidak boleh kita memaksakan diri untuk pergi haji. Ada hartanya, badannya nggak sehat, kita tidak mampu. Badannya sehat, ada hartanya, perjalanannya nggak aman, juga nggak mampu. Jadi yang disebut mampu di sini, mampu biayanya, mampu kondisi badannya, mampu keadaan di perjalanan, tidak ada masalah apapun. Yang terpenting ilmunya, supaya kita bisa ibadah haji dengan sebaik-baiknya. Sebab maaf, umat Islam di akhir zaman ini banyak menjadi muslim status. Hadir pengajian sana sini, tanya aja bab toharo, dia nggak tahu. Bab wudhu saja belum tahu. Kadang-kadang maaf ya, ambil wudhu masih ngeliat, nengok saudara yang sebelah kanan. Oh, cuci muka 3 kali. Oh, cuci tangan 3 kali. Kalau yang dilihat itu benar, nggak apa-apa. Tapi kalau yang dilihat nggak benar, salah nanti ibadah kita. Maka oleh karena itu dianjurkan kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk thalabul ilm, mengetahui bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana zakat, bagaimana haji, bagaimana ibadah-ibadah yang lain, supaya ibadah kita punya makna. Apa tujuan kita disuruh ibadah haji? Tujuan kita disuruh ibadah haji, kata Nabi, tasyidan liddin. Ibadah haji ini untuk mengkokohkan agama. Jadi orang kalau sudah menunaikan ibadah haji, agamanya harus lebih kuat. Islam harus didahulukan. Allah harus diutamakan. Nabi Muhammad harus disanjung tinggi. Kenapa? Karena sudah ibadah haji ini merupakan ibadah penyempurna. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, dalam ibadah haji apa yang dituntut? Yang dituntut tidak lagi menjadi haji mabrur, karena haji yang diterima tidak ada tempat kecuali syurga. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, su'ilan Nabi SAW, Nabi ditanya oleh sahabat, ayul a'mal afdol ya Rasulullah. Amal apa yang paling afdol, yang paling utama? Ini afdol menurut Nabi. Afdol menurut Nabi berarti afdol menurut Allah. Dijawab oleh Nabi, imanun billahi wa rasulih. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa Nabi Muhammad tidak langsung menjawab hajjun mabrur, haji yang diterima? Kenapa Nabi Muhammad langsung berbicara imanun billahi wa rasulih? Karena ibadah haji itu dorongan iman. Kalau nggak ada dorongan iman, Pak, zaman sekarang ngeluarin duit puluhan juta, Pak, sayang. Betul apa tidak? Sekarang ibadah haji berapa? 50, 60. Belum tetek bengeknya. Belum ini dan itunya. Tanpa dorongan iman, tidak mungkin kita mengeluarkan uang segitu besarnya. Karena ada dorongan iman, ternyata mencari ridhonya Allah, untuk mendatangi panggilan Allah sebagai tamunya Allah, itu lebih berharga daripada harta yang ada. Makanya saya ingatkan kepada jamaah haji, nanti kalau di tempat-tempat yang diijabah oleh Allah, minta, mohon kepada Allah. Di samping kita minta sehat, minta panjang umur, minta diberi ilmu manfaat, minta berkah, minta negeri kita aman dan sentosa, minta, ya Allah, jangan kau ambil aku sebelum 10 kali aku ibadah haji. Insya Allah kalau diijabah oleh Allah, tiap tahun Allah berangkatkan kita. Kalau kita tadi dengar dari Bapak MPR bahwa ibadah haji sampai 50 tahun ya keburu mati. Tapi kalau urusan Allah lain. Kalau diijabah oleh Allah, insya Allah guru kita Ustadz Iqbal tahun depan bisa berangkat haji. Kenapa? Karena ada doa. Maka oleh karena itu jangan diniatin macam-macam ibadah haji. Seperti di kampung-kampung nih, mohon maaf nih, masih ada nih orang kalau mau pergi haji sekalian bisnis. Nanti beli ini dijual di sini, beli ini dijual. Terus terang percuma. Barang yang di Arab itu jualan orang sini, Pak. Ada tetangga saya bawa ceret, bawa apa itu namanya tempat air tuh
yang dari Kuningan. Ya Allah, begitu saya ke Jawa Timur, ternyata pabriknya di Jember, Jawa Timur, Pak Hatib. Jadi jangan beli emas, kalau beli emas sana murah, jangan. Udah lillahi ta'ala ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Benar yang dikatakan oleh Bapak MPR tadi, anggap ibadah kita yang terakhir. Kenapa? Belum tentu besok kita ketemu haji lagi. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Yang kedua, apa kata Nabi? Jihadun fisabilillah. Berjuang di jalan Allah. Ini merupakan amal yang terbaik. Yang ketiga, hajjun mabrur, ibadah haji yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab ibadah haji kalau diterima oleh Allah ta'ala, bisa mensucikan, mengampuni orang yang pergi haji. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang lain, hujju fa innal hajja yaghsilu dzunub kama yaghsilul ma'ud daran. Berhajilah kamu, sesungguhnya ibadah haji yang diterima oleh Allah bisa mengampuni dosa-dosamu seperti air membersihkan barang yang paling kotor. Mudah-mudahan ibadah haji kita diterima, pulang dari tanah suci, akhlak kita lebih baik, akhlak kita lebih santun, ibadah kita lebih taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih-lebih akhinal mahbub, Ustadz Ahmad Iqbal, beliau adalah salah satu putra dan cucu daripada seorang ulama besar. Saya kenal ayah beliau dan saya tahu sejarah dari kakek-kakek beliau. Itu kori-kori di Indonesia bisa baca Quran, sumber ilmunya dari kakek beliau. Maka oleh karena itu, kalau hari ini sekaligus diadakan hal, harapannya mudah-mudahan kita mendapat berkah daripada beliau-beliau dan mudah-mudahan ahli warisnya bisa meneruskan perjalanan daripada orang tua dan kakek-kakek beliau insya Allah. Dan kita yang hadir di tempat ini tidak akan keluar melainkan Allah kabulkan hajat kita, Allah terima semua doa kita, dan Allah ampuni dosa kita. Mudah-mudahan Allah angkat semua penyakit kita lahir dan batin, amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa syarif ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ajirna min ghairi darar wa aghnina min ghairi badar. Allahumma ajirna min ghairi ibtila wa aghnina min ghairi imtila. Allahumma arzuqna ya Rabb min al-uquli awfaraha wa min al-adhani asfaha wa min al-a'mali azkaha wa min al-akhlaqi atyabaha wa min al-arzaki adzalaha wa min al-afiyati akmalaha wa min ad-dunya khairaha wa min al-akhirati na'imaha. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.